Jumpa lagi dalam program Si Tumpal. Ada topik yang menarik. Hagar, budak wanita beriman, ibu dari sang keledai liar. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, pimpin kami dalam memahami firman-Mu dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu. Amin. Hagar adalah wanita yang unik. Banyak yang tidak mensejajarkan Hagar dengan wanita-wanita beriman di dalam Alkitab. Padahal kalau kita benar-benar memahami tentang Hagar, maka kita melihat hal yang luar biasa, iman yang luar biasa dari Hagar. Hagar memang sering diberikan stigma kurang baik di dalam kalangan kekristenan. Menurut saya itu karena ada 3 poin. Yang pertama, karena mungkin Hagar itu karena dia orang asing, dia berasal dari Mesir dan dia itu seorang budak. Yang kedua, mungkin karena kesalahpahaman kita tentang tipologi yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam Galatia 4 ayat 21 sampai 31 yang menggambarkan Hagar dengan Sarah, dan Hagar digambarkan sebagai Gunung Sinai dan Yerusalem pada saat itu, dan Hagar melahirkan anak-anak perhambaan. Itu hanya merupakan tipologi, dan tipologi, ingat, kalau tipologi kita tidak bisa mengambil secara harafiah. Dan kemudian yang ketiga, ada stigma yang menurut saya juga kurang tepat, yaitu bahwa karena Hagar melahirkan Ismail dan keturunannya itu merepresentasikan tentang Muslim. Memang di Al-Quran yang diutamakan bukan Ishak tapi Ismail. Namun kita tidak bisa menutup mata seperti itu dan menganggap bahwa Ismail itu representasi dari Muslim. Keturunan Kedar, Nebayot, anak-anak dari Ismail itu adalah representasi Muslim. Menurut saya itu pandangan yang kurang tepat. Mengenai tipologi, Rasul Paulus Galatia 4 ayat 4 sampai ayat 21 sampai ayat 31 dan juga mengenai Ismail itu akan dibahas tersendiri. Kisah tentang Hagar ini hanya ditulis 2 kali dalam perjanjian lama, 1 kali dalam perjanjian baru, yaitu tipologi tadi, dan 2 kali di dalam perjanjian lama itu dalam Kejadian pasal 16 dan pasal 21. Hagar adalah seorang budak yang menurut saya mungkin diberikan oleh Firaun kepada Abraham ketika Abraham pindah ke Mesir, dan Firaun ingin mendapatkan Sarah sehingga dia itu memberikan hadiah-hadiah, bahkan memberikan pelayan-pelayan budak-budak kepada Abraham. Sarah ketika dia itu mandul, dia menyerahkan Hagar untuk tidur dengan Abraham, dan nanti kalau melahirkan anak-anak dari Hagar itu terhitung sebagai anak dari Sarah. Dan ini kebiasaan di Timur Tengah, dan itu juga bisa kita lihat pada Yakub. Dia memiliki budak yaitu Bilha dan Silva, dan anak-anak dari Bilha dan Silva itu terhitung sebagai anak-anak dari Rahel dan Lea. Memang ada kesalahan dari Hagar ketika dia itu mengandung. Dia menjadi sombong dan dia memandang rendah Sarai, sehingga Sarai kemudian menindas Hagar, dan Hagar kemudian lari dari nyonyanya. Dan dari sinilah ketika Hagar lari dari nyonyanya, kita akan melihat keunikan dari Hagar. Yang pertama adalah benih yang dikandung oleh Hagar itu adalah benih dari Abraham. Dia adalah bapak umat beriman. Yang kedua, rupanya selama mengikuti Abraham dan Sarah, iman Hagar terhadap Allah Abraham dan Sarah itu mulai terbangun. Dia mulai percaya kepada Allahnya Abraham dan Sarah. Yang ketiga, Tuhan memberikan anugerah untuk menjumpai Hagar secara khusus di dalam pasal yang ke-16 ini.
ayat 7. Di sana kita melihat bahwa Tuhan menjumpai Hagar dalam rupa malaikat Tuhan, Malak YHWH. Menurut teologi Kristen, Malak YHWH ini adalah Teofani atau Kristofani, penampakan Kristus sebelum Yesus berinkarnasi menjadi manusia. Dalam pasal 16 ayat 7. Dan kemudian nanti 2 kali Tuhan menjumpai dalam wujud Malak Yahweh. Itu dalam pasal 21 ayat 17 setelah dia diusir oleh Sarah. Yang keempat, kepada wanita yang adalah budak ini, Malak YHWH memberikan janji kepada dia. Janji akan keturunannya. Dan janji ini sama dengan janji yang juga diberikan kepada Sarah, kepada Ribka, kepada Lea, kepada Rahel, dan juga penerus-penerus dari Abraham. Yang kelima, dialah di dalam Taurat Musa adalah satu-satunya wanita yang memberikan nama kepada Tuhan. Tidak sembarang orang memberikan nama. Yang memberikan nama itu Musa, Daud, Abraham, Yakub. Satu-satunya wanita adalah Hagar. Wah, dia mengatakan El Roi, yang artinya Allah yang melihat aku, Allah yang memperhatikan aku. Yang keenam adalah Hagar adalah wanita yang taat dan setia. Taat dan setia kepada Tuhan yang memberikan perintah. Taat dan setia kepada nyonyanya walaupun dia ditindas. Dia tetap setia, taat, bertahan sampai dia diusir oleh nyonyanya sendiri. Yang ketujuh, dari Hagarlah muncul bangsa yang besar sesuai dengan janji Tuhan. Dia melahirkan Ismail. Ismail kemudian melahirkan 12 anak. Dan dari keturunan 12 anak inilah mereka yang menguasai dataran Arab. Dimulai dari pantai Laut Merah sampai ke Teluk Persia, dekat dengan Irak. Luar biasa, bangsa yang besar, bangsa Arab. Dengan demikian, kita melihat bahwa Hagar adalah wanita luar biasa. Wanita yang patut diteladani oleh kita orang Kristen. Dari apa yang telah dijelaskan, maka ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, mari kita ubah pemikiran kita tentang Hagar. Hagar adalah wanita beriman yang luar biasa. Yang kedua, bahwa Tuhan itu memberikan anugerah, memberikan kasih-Nya kepada siapapun yang Dia kehendaki. Tidak melihat potensi dirinya, tidak melihat apapun dalam kehidupannya. Tuhan memilih karena kasih-Nya. Yang ketiga, Tuhan bisa pakai siapapun, apapun keberadaan kita. Salah, berdosa, dan apapun yang kita buat, Tuhan dapat pakai kita. Dia mengubah kita dan dapat memakai kita menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Dan yang keempat, ingat, iman, ketaatan, dan kesetiaan kita kepada Tuhan, kepada keluarga kita, kepada pekerjaan kita, itu adalah hal terpenting dalam kehidupan kita. Dan itu menunjukkan jati diri kita sebagai seorang Kristen. Tuhan Yesus memberkati kita. Soli Deo Gloria. Standing, I'm standing on the promises